Salam Madani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Salam Madani TV, saluran yang menyajikan berita dan feature untuk menambah wawasan keislaman Anda secara populer. Materi kali ini tentang sakit antara dosa dan ampunan. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda. Sakit antara dosa dan ampunan. Sakit datang seperti angin yang tak terlihat, menggetarkan daun-daun tubuh yang tadinya tegak. Ia menundukkan kepala kita, mengajak berdiam, memaksa berhenti di tengah gemuruh kesibukan. Dan di sanalah, ketika tubuh ringkih, jiwa justru belajar berdiri lebih teguh. Dari sudut pandang jiwa, sakit bukan hanya luka fisik, tapi perjalanan batin. Ia mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas, tempatnya lelah dan rapuh. Saat nyeri merambat, ego luluh, kesombongan luruh, dan bibir mulai sibuk merapal doa. Dalam bisik sakit itu, seolah Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku, ingatlah aku lebih dalam." Secara spiritual, sakit adalah jembatan antara dosa dan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, atau bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya." Sakit melembutkan hati yang keras, memecahkan kedegilan, lalu menyusun ulang prioritas hidup. Kita mulai memahami betapa kecilnya masalah dunia dibandingkan harapan akan rahmatnya. Dari kacamata psikologis, sakit mengajarkan seni menerima. Tak semua hal bisa dikendalikan, tapi sikap kita selalu bisa dipilih. Saat tubuh merintih, pikiran diuji. Apakah kita larut dalam gelap atau menyalakan lilin harapan? Rasa sakit mengasah kemampuan kita untuk bersabar, berlapang dada, dan tetap mencari makna bahkan di dalam kesulitan. Banyak yang menemukan kebijaksanaan terdalamnya justru ketika mereka diuji oleh sakit. Dari sisi kemanusiaan, sakit adalah pengingat akan pentingnya kasih sayang. Ketika tubuh melemah, kita belajar menggenggam tangan orang lain, mengizinkan diri untuk dibantu. Kita belajar makna persaudaraan, merasakan betapa pelukan, sapaan, atau sekadar kehadiran seseorang bisa menjadi obat yang tak tertulis di resep manapun. Di ujung semua itu, ada pelajaran tentang harapan, bahwa sakit tidak selamanya. Ia seperti malam yang selalu menyimpan janji fajar. Kita boleh meneteskan air mata, mengeluh kepada Tuhan, tapi jangan biarkan jiwa kehilangan cahaya. Bisikkan pada diri sendiri, ini adalah jalan pulangku kepada makna, kepada Tuhan, kepada diriku yang sesungguhnya. Tak semua luka mengalirkan darah, tak semua nyeri bersuara. Ada sakit yang diam-diam menggerogoti jiwa. Sakitnya hati, qalbun marid, yang membuat seseorang merasa kosong di tengah keramaian, hampa di antara limpahan nikmat. Hati yang sakit bukan hanya soal cinta yang patah atau rindu yang menggantung. Ia lebih dalam tentang hati yang kehilangan arah, yang gelap oleh dosa, yang berat untuk taat, yang mudah marah, hasad, sombong, atau putus asa. Ia adalah hati yang kering dari zikir, kerontang dari makna, jauh dari Tuhan. Dari perspektif spiritual, hati yang sakit adalah hati yang kehilangan cahaya. Allah berfirman, "Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya. Dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta." QS Al-Baqarah 10. Ini peringatan bahwa sakit hati rohaniyah bisa bertambah parah jika dibiarkan tanpa taubat, tanpa usaha mendekat padanya. Namun sekaligus, ini juga tanda kasih. Allah menegur agar hambanya kembali. Dari sisi psikologis, hati yang sakit sering melahirkan kegelisahan tak berujung, rasa cemas tanpa sebab, marah yang tak padam, atau rasa rendah diri yang mematikan harapan. Seseorang bisa tertawa di luar tapi hancur di dalam. Karena itu, penting untuk berani mengakui luka batin, memeluknya, bukan menutupinya. Meminta bantuan, bercerita kepada orang terpercaya, atau mencari cahaya ilmu menjadi langkah awal menuju kesembuhan. Dari sudut insani, qalbun marid justru mengundang empati. Orang yang hatinya sakit membutuhkan pelukan bukan cemooh, bimbingan bukan celaan. Disinilah ujian persaudaraan.
berani menemani tanpa menghakimi, menguatkan tanpa menggurui. Merawat hati yang sakit bukanlah perkara sehari semalam. Ia seperti merawat taman yang lama dibiarkan gersang. Perlu kesabaran, ketelatenan, dan cinta. Ada beberapa langkah yang, bila ditempuh dengan kesungguhan, perlahan menghidupkan kembali hati yang hampir mati. Bertobat dan berzikir. Taubat adalah awal dari perjalanan penyembuhan hati. Ia bagaikan hujan pertama yang jatuh ke tanah kering, membasahi, melembutkan, dan memulihkan kehidupan yang nyaris hilang. Dalam taubat, seorang hamba menundukkan kepalanya, mengakui segala salahnya, dan memohon ampunan dari Tuhan yang tak pernah letih mencintai. Sedangkan zikir adalah napas ruhani ketika lisan melafalkan namanya, hati ikut bergemuruh, membersihkan debu yang melekat. Seperti lampu yang kembali menyala di ruangan gelap, zikir menyalakan cahaya di dada yang semula redup. Periksa diri dengan jujur, tak ada kesembuhan tanpa pengakuan. Duduklah sejenak dalam hening, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang membuat hatiku gelisah? Apa yang mencemari jiwaku? Apakah dendam yang tak kunjung reda? Hasad yang membakar pelan-pelan? Ataukah ria? Rasa ingin dipuji? Yang diam-diam tumbuh seperti ilalang liar? Kejujuran pada diri sendiri adalah cermin yang jarang digunakan, padahal dari sanalah perjalanan pemulihan dimulai, dekat dengan Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab yang dibaca bibir, ia adalah obat yang menyirami hati. Setiap ayatnya bagaikan embun yang menetes ke padang tandus di dada. Saat dibaca dengan tadabbur, ayat-ayat itu berbisik lembut, mengingatkan, menghibur, menegur, sekaligus memeluk jiwa yang luka. Banyak hati yang luluh bukan oleh petuah manusia, melainkan oleh satu ayat yang tepat mengetuk sisi rapuhnya. Cari teman saleh. Tak ada manusia yang pulih sendirian. Seperti luka yang butuh perban, hati yang sakit butuh sahabat yang baik. Teman saleh adalah cermin yang jujur, pengingat saat lalai, sekaligus pelipur saat lelah. Dalam pertemanan seperti ini, nasihat menjadi cahaya, kebersamaan menjadi obat, dan cinta karena Allah menjadi pengikat yang menyembuhkan. Sebab seringkali Allah mengirimkan kesembuhan melalui tangan-tangan orang terdekat. Berdoa penuh harap. Akhirnya, rawatlah hati dengan doa. Karena pada akhirnya, sang pemilik, hatilah yang membolak-balikkan segala rasa. Doa bukan hanya permintaan. Ia adalah pengakuan akan kelemahan diri. Ucapkan lirih atau lantang, di keramaian atau kesendirian. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doa ini sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam bahwa manusia tak mampu berdiri sendiri tanpa penjagaan darinya. Merawat kalbun marid bukan perkara mengusir sakit sekejap mata, melainkan menempuh jalan panjang kembali ke asal, ke fitrah yang bersih, ke hati yang bening, ke cahaya yang sejatinya sudah lama ada, tapi tertutup debu dunia. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, mengajarkan doa yang sederhana namun mengguncang makna, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Bukan obat yang menyembuhkan, bukan tangan tabib yang memulihkan, itu semua hanyalah perantara. Di balik setiap kesembuhan, ada rahmat yang turun dari langit, ada sentuhan kasih dari Sang Maha Pengasih, sebab sejatinya, ketika tubuh ini remuk, ketika akal buntu, ketika hati nyaris putus asa, di sanalah tangannya bekerja dalam diam. Allah pula yang menurunkan ayat-ayatnya sebagai pelipur, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82, betapa sering hati yang sakit tak memerlukan pil, tapi ayat-ayat yang bergetar di bibir. Betapa sering dada yang sesak tak membutuhkan ruang luas, tapi cukup satu sajadah dan linangan air mata di hadapannya. Al-Quran datang bukan sekadar sebagai bacaan. Ia adalah jembatan antara hati yang retak dan Tuhan yang menyentuh tanpa terlihat. Maka, ketika tubuh merintih, ucapkan lirih, dialah yang menyembuhkanku. Ketika jiwa resah, bisikan dengan genting, dialah yang menenangkan. Karena pada akhirnya kesembuhan yang sejati bukan hanya terletak pada pulihnya raga, tetapi kembalinya hati ke pangkuannya. Salam Madani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan